Oke, selamat sore semua. Selamat sore juga bagi pengunjung LBH Papua di mana saja berada. Hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh teman-teman dari Yayasan Batraku. Sampai hari ini mereka akhirnya datang ke LBH Papua untuk melaporkan persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu kita akan mendengarkan sedikit kronologi yang mereka akan sampaikan dalam konferensi pers ini. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ketua Lembaga Bantuan Hukum Papua yang telah menerima kami dalam ruangan ini. Saya Ibu Yanti Monim selaku pendiri daripada Yayasan Bahasa Transformasi Suku, dan juga pada waktu itu diangkat sebagai pembina, dan dengan berjalannya waktu diberi kesempatan menjadi pengawas dalam Yayasan Transformasi Suku Batraku. Pada hari ini saya ada di dalam ruangan ini. Saya merasa bahwa hukum adalah panglima terbesar di dunia ini. Saya merasa ini tempat untuk saya mengadu, tempat untuk saya dibela, tempat untuk saya dilindungi. Sebagai perempuan Papua, saya mengambil panggilan ini sebagai bagian dari kehidupan yang dapat menghidupkan Injil ini, firman ini menjadi sebuah kekuatan yang dimana dapat meneruskan warisan-warisan sorga bagi anak cucu yang ada di tanah Papua. Kepada yang saya hormati para sinode, Bapak Ibu Pendeta sinode GKI gereja-gereja di tanah Papua, dan juga yang saya hormati persekutuan gereja-gereja, lembaga-lembaga Injili di Indonesia, yang saya kasihi Bapak Ibu dalam persekutuan gereja-gereja Papua di tanah Papua, di Papua Barat dan provinsi lainnya, yang dimana telah memberikan kesempatan kepada Batraku sebagai bagian dari percepatan atau bagian dari perlindungan terhadap bahasa suku melalui Alkitab, yang dimana dapat menerjemahkan dan setiap suku dapat mendengar firman dengan bahasa hati, bahasa ibu mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ada dalam di tengah-tengah lembaga hukum yang dimana memberi saya ruang dan kesempatan untuk menceritakan apa yang terjadi di tanah Papua melalui percepatan penterjemahan Alkitab ini. Hari ini saya sudah mengadakan 3 kali jumpa pers, dan hari ini saya ada di sini untuk menyampaikan ketiga kali lagi latar belakang mengapa saya ada di dalam lembaga besar dunia Wycliffe Associates yang berada di Florida, kota Orlando. Saya didatangi oleh Presiden Wycliffe Associates Bruce Smith bersama istrinya Linda, datang ke rumah saya dan menceritakan tentang misi Tuhan yang diberikan kepada mereka. Dan saya menerima panggilan ini karena saya berkata bahwa kalau saya tidak mulai, siapa lagi yang akan memulai? Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh tanah Papua, bagian ini yang saya melihat adalah sudah banyak air mata di atas tanah Papua. Melalui Injil ini kami ingin memberhentikan air mata itu dan mengalirkan mata-mata air ke setiap suku, sehingga ada mata air kehidupan yang bangkit di atas tanah Papua. Melalui Injil kekuatan Allah ini dengan bahasa hati, dengan bahasa ibu, sehingga setiap orang yang tinggal di tanah Papua menerima Injil itu, dan mereka akan bertobat, dan mereka punya hubungan baik dengan Tuhan. Di sana tidak terjadi kecemburuan, di sana tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini kita berusaha untuk damai. Damai itu berasal dari Tuhan, dan Injil ini harus dikerjakan. Latar belakang saya tadi dari Wycliffe Associates, dan saya datang di Papua dan mengambil pekerjaan ini untuk percepatan penterjemahan Alkitab.
Bapak Ibu sekalian, teman-teman media dan semua orang yang menyaksikan hari ini, saya mau bilang bahwa di mana NGO tidak diizinkan untuk mengerjakan pekerjaan ini di semua wilayah Indonesia. Oleh sebab itu kami membangun sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bahasa Transformasi Suku, disingkat dengan Baktraku. Dengan berjalannya waktu, maka saudara-saudara kami, salah satu juga dari Amerika, namanya Bapak Bob Tim dan Christoph, mereka merencanakan membangun sebuah PT namanya BTS. Saya sudah bertanya berulang-ulang kali, ini barang apa? Ini barang apa yang kamu bangun? Dan untuk apa? Dan di situ mereka tidak menjelaskan secara rinci apa yang mereka kerjakan. Yang di dalam otak dan hati saya adalah saya bekerja dengan Wycliffe Associates yang mendanai, mensupport, memberikan percepatan, mengajarkan metode-metode untuk percepatan penterjemahan Alkitab. Berjalannya waktu, Christoph terus mengatakan bahwa ibu ada di dalam BTS, saya kasih kontrak. Dan mereka kasih kontrak. Dengan Wycliffe Associates, mereka memberikan saya kontrak 2025 Alkitab harus selesai di seluruh dunia. Tetapi belum selesai dan kami terus bekerja. Dalam BTS pada tanggal 1 Desember, saya disomasi. Saya dipecat pada tanggal 1 Desember 2025 oleh Christoph Manhuto sebagai Direktur BTS Bahasa Teknologi Solution di Indonesia. Dan pada tanggal 9 Februari 2025, dia kirim lagi somasi ke rumah saya melalui chat, melalui Direktur SDM David Nayawan. Dan tanggal 10 Februari, dia juga mengirim somasi ketiga kepada saya untuk mengambil semua aset yang ada di kantor percepatan penterjemahan Alkitab. Juga Alkitabnya dia mau ambil semua dari kami. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di sini saya akan memberikan informasi bahwa kami, staf saya ada 5 orang, mereka memecat dari PT Bahasa Teknologi Solution. Ini belum selesai dengan Baktraku karena mereka juga memberi kontrak dengan Baktraku. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada masa lalu yang belum diselesaikan, di mana salah satu pembina Bapak Pendeta Daud Moningka, yang pada waktu itu kami rapat pembina untuk menanyakan dana sekitar 6,9 miliar yang dimana NGO kami kirim ke rekening Baktraku, yang dimana dipindahkan sepihak oleh Christoph Manhuto ke rekening PT Bahasa Teknologi Solution tanpa rapat pembina. Dan malamnya Christoph memecat Pendeta Daud Moningka dengan menyuruh manajer direktur memberikan PHK dan membayarkan hak-haknya pada malam hari. Kejadian yang sama terjadi pada tanggal 25 November 2025, saya dipertemukan dengan yang namanya Bob Tim, komisaris dari PT Bahasa Teknologi Solution. Kami bertemu dan berbicara tentang efisiensi anggaran yang dimana Christoph bermaksud mengeluarkan mem-PHK saya karena efisiensi anggaran. Nah, pada saat itu saya menanyakan kepada Bob Tim bahwa status saya ini, saya direkrut oleh Wycliffe Associates, jadi saya tidak mengenal Bapak. Bapak ini barang apa? Bapak ini siapa? PT BTS itu apa? Lalu beliau sampaikan, Anda keluar dari PT BTS, saya divorce Anda keluar, dan Anda keluar juga dari Yayasan Baktraku. Dan saya katakan, Baktraku saya yang bangun dan saya pendirinya. Bapak tidak bisa mengeluarkan saya karena Bapak orang asing. Baktraku dibangun untuk mengurus percepatan penterjemahan Alkitab pelayanan di suku-suku di Indonesia. Dan dia tetap mengatakan, saya divorce you, keluar. Saya bilang, saya tidak akan pernah keluar karena pekerjaan kami belum selesai. Bapak Ibu sekalian, saat itu dari 29 November 2025, 3 hari, David Nayawan dan Christoph Manhuto mengirim somasi kepada saya, memecat saya dari BTS. Dalam 3 hari. Tidak ada surat peringatan pertama, sesuai aturan. Tidak ada peringatan kedua, tapi langsung memecat, mem-PHK saya dan menghitung semua kinerja saya. Saya mengatakan bahwa saya bekerja bukan karena uang, tapi saya bekerja karena suku dan bangsa saya.
Saya menolak itu sampai 5 kali untuk tidak boleh bayarkan dan saya tidak mau PHK. Tetapi mereka memaksa untuk mem-PHK saya dan mereka juga memaksa untuk mengirimkan semua hak-hak saya pada tanggal 10 Februari 2025. Dan setelah itu mereka memecat 5 staf saya, memaksakan mereka ke kantor dan memecat mereka dari pekerjaan ini dari PT Bahasa Teknologi Solution. Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka memecat saya ada curiga? Karena saya selalu dalam rapat ibadah Senin pagi, ibadah Jumat sore, selalu saya menanyakan tentang kantor sewa dari Bapak mantunya, Bapak Pendeta De Vretes. Itu bagaimana? Uang dari mana? Bayar kantor itu. Bagaimana dengan kantor di Manado, kau punya rumah yang kau sewakan? Itu uang dari mana? Harus ada keterbukaan. Sampai dengan tahun lalu saya meresmikan kantor di Sentani, kantor Baktraku di Jalan Doyo. Saya pun menanyakan, ini uang dari mana membeli ruko 2 lantai ini? Itu pun semuanya dia tidak bicara dalam rapat dan tidak mau membicarakannya. Oleh sebab itu, hari ini saya dikatakan karena efisiensi, saya di PHK, saya belum menandatangani surat PHK, tapi don somasi saya, don sudah PHK saya, tapi don tidak panggil saya untuk tanda tangan surat PHK itu. Sampai hari ini saya ada di ruangan lembaga bantuan hukum. Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah berinisiatif pada saat dia membawa surat PHK melalui Direktur SDM ke rumah saya sampaikan kepada Direktur SDM, tolong sampaikan Christoph, kita minum kopi, kita berdamai, karena ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya tim saya tetap bekerja dengan Bapak dan Ibu semua, saya akan mendorong mereka, saya terus melindungi mereka, saya terus menjaga mereka, memotivasi mereka untuk pekerjaan ini, karena pekerjaan ini masih dalam perjalanan, belum selesai, baru perjanjian baru, ada perjanjian lamanya. Dalam perjanjian baru juga, sekitar 50 bahasa masih dalam proses penerjemahan. Oleh sebab itu, mari kita minum kopi dan kita berdamai. Pada saat David Nayawan kembali ke kantor, menyampaikan kepada Christoph, David Nayawan mengirim surat kepada saya berkata, Christoph tidak mau damai, tetapi Christoph langsung membayar saudara, Ibu Yanti, dan Ibu Yanti tidak bisa kami bertemu duduk lagi. Dan saya mendengar itu, saya membuat surat ke polisi, pengaduan ke polisi, saya minta mungkin di polisi menjadi mediasi kami dan kami bisa bertemu, karena dari Polres Sentani ke kantor Baktraku hanya dengan 50 meter saja. Mungkin karena dia mengalami tidak ada mobil, tidak ada motor, jadi tidak datang ke saya. Tapi saya pergi mendekatkan diri saya ke polisi, karena dari kantor polisi ke kantor Baktraku hanya 50 meter. Harapan besar saya untuk berdamai, karena pekerjaan ini harus berjalan. Nah, pada saat saya datang ke polisi, David Nayawan hadir di situ, tapi Christoph tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan. Akhirnya kami tidak menemukan jalan perdamaian. Oleh sebab itu saya ada di ruangan ini dan sudah melakukan jumpa pers juga dari pemuda, dari Dewan Adat, juga sudah menyampaikan untuk jalan perdamaian ini supaya dimediasi. Tetapi sampai hari ini tidak ada niat baik dari Christoph Manhutu untuk berdamai. Dan saya ada di sini untuk ketiga kalinya. Saya ingin berbicara dari hati saya paling dalam. Kalau kau datang ajak saya dari dalam satu rumah, dari saya punya suku bangsa, dari saya punya istana, kau ajak saya untuk bekerja sama percepatan penterjemahan Alkitab ini. Kau datang seperti pengemis dan saya meninggalkan saya punya zona nyaman. Tapi hari ini kau mem-PHK saya sepihak dengan kau punya kepentingan sendiri. Dan saya mengajak untuk berbicara seperti ada dengan kakak, tapi kau tidak mau datang. Hari ini saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan membelah kebenaran untuk bangsa Papua ini, untuk percepatan penterjemahan Alkitab yang terjadi di atas tanah Papua ini. Karena ini ada satu tembok yang sudah dipatahkan. Kami ingin membangun kembali tembok-tembok ini dan mempersatukan orang Papua untuk tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi kami satu. Melalui Injil kekuatan Allah ini akan mempersatukan kami. Itu keyakinan saya. Saya melahirkan anak-anak dari noken saya. Saya meninggalkan warisan ini untuk mereka pegang sebagai dasar dalam hidup mereka. Christoph Manhutu, dengar hari ini saya bicara. Saat engkau datang untuk mengajak saya bekerja, kau datang seperti pengemis.
Tetapi hari ini kau memecat saya bukan pengemis, tetapi saya ratu di dalam istana saya. Anda tidak bisa menggoncangkan saya karena saya sudah berakar. Ingat bagian ini dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan memberi informasi juga kepada semua yang ada di tanah Papua. Setelah dia menggantikan saya dengan kata efisiensi, dia memberikan surat dan juga menulis bahwa Ibu Yanti Monim dipecat hari ini dan digantikan oleh Saudara Enis Kobak untuk memimpin PPA di tanah Papua, percepatan penterjemahan Alkitab di tanah Papua. Katanya efisiensi, tetapi menggantikan posisi Direktur Wilayah Papua. Dalam manajemen ini pun ada salah satu relawan saya Lopez bekerja 2 tahun. Saya mengusulkan mengangkat menjadi anggota atau menjadi staf, tidak pernah diangkat. Tetapi saudaranya Ana Manhutu diangkat dalam 5 hari, memberikan jabatan sekretaris pribadi Christoph Manhutu. Dia mengangkat juga saudaranya Jane Manhutu sebagai direktur atau manajemen data untuk mengelola semua yang kami tulis. Dan juga dia mengangkat iparnya Sam De Vretes menjadi direktur keuangan. Dalam manajemen ini saya bilang, efisiensi kah mau bangun kerajaan keluarga di dalam Baktraku. Oleh sebab itu, saya menyampaikan kepada semua dan juga kepada Saudara Christoph, kau baik-baik saja di tanah ini. Tuhan berkati kau. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Meriani Monim. Saya sebagai staf di penerjemahan Alkitab yang menerjemahkan salah satu bahasa di suku Sentani. Ya, bahasa Sentani Tengah atau Nolobu. Sebelumnya saya bekerja dari departemen dari penerjemahan dari bahasa Inggris, kemudian dipindahkan ke dalam bahasa suku. Setelah itu terkait dengan PHK yang ada, karena kami tidak pergi ke kantor pusat, kami disampaikan bahwa mereka tidak akan melanjutkan kontrak kami. Jadi kami diminta ke sana untuk datang tanda tangan kontrak dan kami di PHK. Saya dan teman-teman. Karena kami disuruh untuk pindah dari kantor yang kami kerjakan di Kalkote. Karena kami tidak ke sana, akhirnya mereka putuskan melalui WA pertama bahwa kami semua staf 5 orang, kami di PHK. Kami dikeluarkan, tidak melanjutkan kontrak. Kami ke sana dan disampaikan bahwa kami 5 staf yang ada, kontrak kami telah selesai. Mereka tidak akan memakai kami lagi dalam penerjemahan. Semua aset yang kami punya, yaitu laptop, dikembalikan. Kitab-kitab yang kami kerjakan disuruh dikembalikan. Dan kalau untuk saya pribadi, sewaktu saya bertemu dengan manajer SDM, Pak David Nayoan, Bapak sempat bertanya kepada saya, ada data yang bocor. Bapak bertanya begitu, saya dipanggil paling terakhir. Bapak tanya, saya dengar ada data yang bocor. Saya tanya data apa ya Bapak? Bapak bilang, data dari SDM. Sedangkan Bapak sendiri yang memasukkan saya di dalam grup SDM itu. Sehingga setiap informasi yang ada, saya bisa tahu di situ. Jadi saya merasa terintimidasi saat itu. Dan kemudian, ya saya menandatangani kontrak karena dibilang bahwa
mereka tidak akan melanjutkan lagi kontraknya. Ya, tapi saya belum terima, belum pegang saat ini. Saya cuma pegang. Teman-teman saya yang lain sudah mengambil surat mereka, hanya saya yang belum dikasih sampai dengan hari ini. Ishak Puhili, mewakili semua penerjemah yang ada di Papua ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Yanti karena sudah melatih kami untuk menjadi penerjemah dalam bahasa kami, yaitu bahasa Sentani, dialek Sentani Timur. Dalam bahasa Sentani disebut Ralibu. Jadi terima kasih banyak Ibu Yanti. Saya mewakili sebuah penerjemah di tanah Papua bahwa sama seperti apa yang saya alami. Kami selalu tanya kepada Ibu Yanti, bagaimana honor-honor kami ini tidak pernah dibayar ini? Bagaimana? Mau bayar kah? Sejak itu mereka bayar bagus. Mungkin 3 bulan, 4 bulan mereka akan bayar. Tapi setelah kami mulai dengan penerjemahan ini, honor-honor kami tidak pernah dibayar. Dan banyak pekerjaan kami tertunda karena itu orang tua-tua yang harus bekerja di bahasa-bahasa mereka. Mereka harus duduk lama dan mereka harus beli juga gula kah, kopi kah, atau apakah untuk melanjutkan pekerjaan ini. Atau mereka berkebun. Ya, berkebun berarti pekerjaan penerjemahan ini tidak jalan toh. Jadi sama seperti yang saya alami. Jadi mulai bulan Juli saya sudah mulai dengan penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian baru bahasa Ralibu sudah selesai dari bulan Juni tahun 2023 sudah selesai. Dan kami mulai dengan setelah setelah 1 Juli 2025 kami mulai dengan perjanjian lama yang disampaikan oleh Bapak Christoph dan Ibu Yanti. Dan kami mulai juga setelah ada 2 orang tenaga penerjemah Ralibu yang meninggal. Jadi sekarang tersisa 2 orang saja. Jadi apakah kami mau melanjutkan atau apa? Tapi puji Tuhan, kami sudah melanjutkan sampai dengan 13 kitab yang pendek-pendek, 10 pasal ke bawah. Dan itu sudah selesai, 13 kitab yang pendek itu. Dan kami akan lanjut lagi dengan kitab-kitab yang berikut, yaitu di atas sampai dengan 20, 30 sampai dengan 150 Mazmur itu. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendukung proses penerjemahan ini. Dan kalau bisa ya Yayasan Bahtera kah atau apakah bisa membantu kami kah dengan sedikit saja, karena sedikit ongkos kah, karena saya selalu tanya kepada teman-teman di Oria, di Syarmi, di Serui, saya pernah, tapi mereka bilang tidak pernah ada bantuan apapun dari Yayasan Bahtera. Baru bagaimana kita mau selesaikan penerjemahan ini cepat kalau tidak dibayar? Walaupun itu bahasa kami, tanggung jawab kami untuk menerjemahkan, tapi saya seharusnya harus ada sedikitlah dari yayasan supaya kami bisa membeli beras kah, gula kah, atau meja kah. Jadi kami hanya diberi laptop saja. Bagaimana kami mau fokus untuk penerjemahan saja. Terima kasih banyak untuk semua bantuan Bu Yanti, semua yang di Bahteraku yang sudah menopang pekerjaan ini. Jadi kami selama ini, sekarang ini baru dengar ada masalah. Kemarin saya membawa laptop saya ke Bahteraku. Kebetulan saja teman yang
servis ini ada di kantor. Dan dia sempat ada worknya yang tidak jalan. Jadi sempat saya bertemu dia dan saya bertemu Christoph di situ. Saya bertemu dengan beliau bilang ada mau bertemu Pak? Ya, sebentar saya tunggu. Ya, jadi terpaksa saya bertemu. Saya bilang dia lapor bahwa sekarang kami ada pergantian dengan Pak Enis. Pak bilang, wah mana ini? Saya sendiri juga bingung. Jadi kami penerjemah juga bingung. Sekarang mau kerja bagaimana? Mau dengar siapa? Christoph atau Ibu Yanti ini? Sedangkan Ibu Yanti tadi sudah memberi ini dia dipecat juga. Jadi ini sekarang kami sendiri juga akan bingung ini penerjemah ini. Sekarang mau kemana? Ya, baik. Selamat sore kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih Pak Ketua LBH Papua dan rekan-rekan semua yang kami hormati. Sekali lagi bahwa saya pembina di Yayasan Bachtraku. Nama lengkap saya Gottlieb Walter Baransano. Hari ini kami ada di LBH sejujurnya bahwa kami butuh bantuan hukum dalam kasus Yayasan Bachtraku dan juga PT BTS. Nah, kenapa kami harus ada di sini? Karena sebagai pembina saya lihat di sini bahwa ada mafia. Mafia ini dia berdampak sehingga pemecatan yang tidak transparansi kepada pembina yayasan Ibu Yanti Monim dan juga 5 anggota atau staf Yayasan Bachtraku. Dan Ibu Yanti Monim sendiri adalah pendiri daripada Yayasan Bachtraku. Dan beliau tadi sudah jujur bicara bahwa beliau ada di BTS itu bukan karena keinginan yang ia lakukan secara formal menyurat kepada lembaga memohon kerja. Tapi beliau didatangi langsung oleh Presiden WA dari Amerika. Karena pergumulan penginjilan, ada suku kanibal di tanah Papua yang unik dan belum diselesaikan oleh salah satu penginjil dari Amerika yang namanya Don Richardson. Yang filmnya jelas, sejarahnya jelas, Anak Perdamaian. Dan bukunya jelas. Bisa Bapak Ibu publik silakan lihat di Google terkait dengan penterjemahan Alkitab khusus untuk suku kanibal di Asmat, suku Sawi. Dan ini salah satu tokoh penginjil yang terlupakan yang menyelesaikan pekerjaan tersebut di sana sehingga rampung Alkitabnya untuk menjawab pergumulan salah satu penginjil yang namanya Don Richardson yang sudah meninggal dunia. Karena beliau berdoa kepada Allah di surga untuk menyiapkan salah satu misionaris atau penginjil yang dapat membantu untuk menyelesaikan buku ini. Dan Ibu Yanti telah menyelesaikannya. Tiba-tiba ada pemecatan, ini saya menganggap bahwa ada mafia. Karena lembaga donatur atau NGO dari Amerika telah menyupport dana 6,9 miliar. Yang waktu itu langsung masuk ke rekening Bachtraku. Secara diam-diam dipindahkan tanpa evaluasi anggaran. Masuk, pindah, atau saldo, tidak ada evaluasi. Dipindahkan secara sepihak oleh Christoph Manautu. Yang mana di situ ada pembina yang namanya Daud Moningka dan Ibu Yanti Monim dan Christoph Manautu untuk mengevaluasi bagaimana dana ini kita pindahkan untuk keamanan atau dana ini kita pindahkan untuk kemajuan atau progres pekerjaan di seluruh Indonesia. Ini beliau tidak evaluasi.
Dan saya menganggap ini mafia. Ini mafia. Dan tiba-tiba juga Ibu Yanti diturunkan dari posisi pembina ke pengawas di Baktraku, dan saya direkrut sebagai pembina lagi di Baktraku. Kami baru saja melakukan evaluasi pembina dan juga yayasan pada tahun kemarin di Manado, Minahasa. Saya melihat dalam rapat tersebut ini tidak profesional secara kelembagaan dan struktur organisasi yang dibilang dalam keputusan Kementerian Hukum dan HAM itu dia punya posisi-posisi dalam itu harus dijelaskan ini bahwa posisi-posisi adalah posisi organik yang harus ada rapat-rapat internal lembaga. Christoph ini tidak melakukan posisi rapat internal lembaga secara struktur organik. Dia coba melakukan rapat sepihak dengan berkomunikasi dengan orang yang bukan dalam struktur organik, memutuskan dan mengangkat. Dan saya menegur beliau pada beliau mengirim hasil rapat tersebut ke saya dan minta untuk saya ikut menyetujui karena perubahan notarisnya. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa tidak, Pak, rapat itu tidak profesional karena dalam struktur ada pegawai organiknya, baik itu pembina, pengawas, ketua yayasan, dan bendahara yayasan, maupun yang lain-lain. Ini harus duduk sama-sama. Kita menyampaikan progres tahun anggaran 2025 dulu. Kita evaluasi di situ dulu. Setelah itu baru kita maju kepada perubahan yang Pak mau. Sehingga kemajuan pada penerjemahan yang diharapkan oleh NGO dunia terhadap Alkitab di Indonesia itu dapat berjalan baik. Ini harapan kami, karena kami adalah penginjil juga. Kami adalah penginjil juga. Penginjil yang tidak berdasi atau tidak berjubah di atas mimbar. Kami ini penginjil juga. Bapak Ibu pendeta dan semua lembaga-lembaga gereja yang ada di seluruh tanah Papua maupun di Indonesia dan dunia harus paham di bagian ini. Bagaimana umat mau diselamatkan kalau ada mafia? Dan itu saya tidak izinkan. Peristiwa di 1855 5 Februari di Mancina, Manokwari. Iblis dirantai dan diborgol dan dibuang ke dalam dasar bumi. Guna keselamatan orang Papua. Guna keselamatan orang Papua, dan hari ini dunia ada di tanah Papua. Dan Papua menjadi unik itu karena Injil itu. Jadi Bapak Ibu gereja-gereja yang ada di tanah Papua maupun Indonesia, tolong perhatikan mafia ini. Mafia ini harus ditangkap. Harus dipenjarakan. Saya tidak kasih izin. Atas nama Allah Bapa di surga, saya tidak kasih izin. Karena orang Papua hari ini menjadi manusia yang berkualitas dan unik di atas negerinya. Itu karena Injil ini. Karena penjahat dalam kegelapan yang dibilang pada tahun 1855 itu sudah dibuang ke dalam dasar bumi. Hari orang Papua semua menjadi orang yang baik hati. Jangan suku bangsa dalam bahasa Alkitab ini diperdagangkan dan dibisniskan untuk kepentingan mafia. Ini harus dipenjarakan juga. Rekening 6 miliar itu ditransfer ke Indonesia. Itu dipindahkan dari Baktraku sepihak dan dipindahkan ke BTS. Ke rekening perusahaan yang komisarisnya adalah Christoph Manautu. Itu rekening milik itu BTS. Pemindahan secara sepihak tanpa evaluasi. Karena pemindahan tersebutlah maka Daud Moninga dipecat, sama juga seperti Ibu Yanti memohon untuk evaluasi kantor baru yang dibangun di Doyo, Sentani. Ini uang dari mana? Selalu saja ada rapat-rapat untuk mempertanyakan, karena ini seorang pengawas. Pengawas harus tahu. Pembina juga harus tahu. Karena kita bicara tentang penginjilan ini kan kita bicara pelayanan di mana seperti orang kasih perpuluhan, orang kasih sumbangan. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan mulia ini. Dan itu yang menyebabkan sehingga Daud Moninga itu dipecat, dan kondisi yang sama juga dia melakukan kepada
Ibu Yanti Monim untuk pemecatan. Termasuk saya yang meminta dengan hormat profesional pikiran saya sebagai pembina untuk mari kita evaluasi ulang dulu. Karena ada tanda bahaya di depan. Saya sudah sampaikan ada tanda bahaya. Mari kita evaluasi supaya jangan sampai tanda bahaya itu dia menjadi alarm untuk langsung semua akan tahu tentang siapa kok yang memecat kami yang ada duduk di lembaga hukum Papua hari ini. Oleh sebab itu, terima kasih sekali untuk rekan-rekan media dan juga terima kasih untuk Pak Ketua LBH dan semua rekan-rekan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih bahwa salah satu orang tua tadi yang menyampaikan kondisi bahwa mereka itu adalah orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tapi mereka adalah konsultan ala Bapa di surga untuk pekerjaan mulia ini. Dan mereka tidak digaji yang sebesar seperti yang tadi saya sebut nilai-nilai tadi. Tapi mereka dengan mulia, dengan berharap bahwa ada keberpihakan secara khusus lewat bagian-bagian partai untuk mereka nyatanya tidak berjalan juga dengan baik. Karena aliran-aliran dana yang dilakukan itu dipakai di dalam keluarga. Iparnya bendahara, tapi juga bendahara terselubung dia punya istri Priscilla, termasuk dia punya saudara-saudara yang dipakai dalam tata kelola aplikasi dan juga manajemen yang ada. Sehingga semua aliran dana itu berfokus pada keluarga, tidak secara struktur dalam lembaga yang tadi saya sampaikan organik. Itu tidak jelas. Mengenai niat dia untuk menguasai Yayasan Bahteratus ya. Sebenarnya dia punya niat untuk menguasai itu, saya lihat itu sudah mafia. Karena dia dagangkan bahasa-bahasa suku yang diberikan oleh pemilik suku ini. Mereka pemilik suku itu yang menulis sendiri. Kita tidak pakai lembaga-lembaga akademisi atau orang antropologi yang berstatus punya kemampuan untuk melihat kosakata, tidak. Tapi dia perdagangkan orang-orang asli di tanah Papua punya bahasa untuk dia punya kepentingan kejahatan. Dan ini namanya mafia. Tuntutan Bapak sendiri dan teman-teman. Tuntutan saya hari ini kita kuasakan perkara ini kepada lembaga hukum Papua untuk kita tarik Maktaku dari tangan penjahat. Karena Ibu Yanti Monim adalah pendiri, Daud Moninga adalah pendiri, termasuk dia. Kita akan evaluasi ulang di bagian itu. Karena saya juga dikeluarkan dari Baktraku sebagai pembina tanpa evaluasi yang jelas. Dia coba mengirim surat undangan yang tertulis di dalam surat undangan itu biaya diri sendiri, makan sendiri, tidur juga bayar sendiri, pergi pulang bayar sendiri. Ini saya baru ketemu model kayak begini. Dan surat-surat ini ada dua surat. Surat pertama dan surat kedua, tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Dua kali rapat dengan notulensi yang saya tidak mengerti. Kantor pusatnya ada di Jayapura, di Doyo Sentani, tapi dia bikin pertemuan pusat pembinanya itu di Jakarta. Ini saya tidak mengerti. Padahal saya juga sudah menyampaikan via WA pribadi ke dia bahwa izin pimpinan, awal tahun saya juga ada evaluasi dan ada kerja-kerja. Jadi saya mohon kita kasih jeda waktu sedikit, setelah itu baru kita melakukan. Tapi saya sudah meminta kepada dia pada tahun kemarin setelah rapat di Manado, saya minta kita evaluasi ulang. Beliau mengatakan kepada saya bahwa Boptim itu dia punya waktu berkunjung ke Indonesia itu setahun sekali. Jadi tidak bisa datang. Oh, kalau begitu kita rapat Zoom saja. Ini sudah canggih, jadi mari kita masuk di aplikasi supaya kita perbaiki rapat yang di Manado itu. Karena saya lihat rapat itu tidak bagus. Karena saya juga disentil oleh teman-teman yang ada di Sulawesi. Teman-teman yang ada di Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah, bahwa Pak Baransono itu kan pembina toh. Pak punya tugas untuk bicara. Saya hanya menyampaikan kepada rekan-rekan saya yang ada di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat bahwa lidah tidak bisa mengucapkan karena ini pekerjaan ilahi. Yang terpenting itu adalah mari kita duduk sama-sama dan kita bicara sama-sama karena pekerjaan ilahi ini adalah pekerjaan kudus. Bicara sama-sama, melahirkan pikiran yang sama-sama, yang tidak baik kita buang dan kita berdoa untuk kita ambil yang baik untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi beliau menganggap itu tidak penting. Kemudian beliau mengeluarkan surat pertama di tanggal yang sama, bulan yang sama, dan beliau langsung tiba-tiba memberikan surat pemberhentian.
Dan dia sampaikan kepada rekan-rekan semua, dan saya belum mengerti surat itu sampai dengan hari ini. Sehingga kerahasiaan yang tadi disampaikan lewat adik Ibu Mary tadi, saya merasa bahwa karena pekerjaan iblis jadi rahasia bocor. Begitu. Nanti pasti iblis marah karena dia tidak tahu apa-apa, baru kita sebut-sebut dia. Terkait 6 miliar ini apakah akan diikut orang umum? Berarti Gimana? masalah 6 miliar, ada 6 miliar. Pekerjaan terkait dengan 6 miliar 900 kita bawa ke ranah hukum. Kita selesaikan secara hukum. Termasuk perahu yang tidak jelas statusnya, alirannya tidak jelas, dan mengorbankan pembina yang hari ini adalah pengawas Baktraku, harus pulang balik, pulang balik, dan membuat susah. Kita Pak kronologi kapal apa yang kemudian perahu. Perahu tidak jelas, Tidak ada. Jelaskan. barangnya tidak ada. Perahu sampai dengan hari yang dia menyebut itu tidak jelas, tapi aliran dananya masuk ke istrinya Priscilla. Status belanja tapi fiktif. Iya, fiktif. Perahu tidak ada, barangnya tidak ada. Tapi aliran dana dari dia ke dia punya istri jelas, dari yayasan ke istrinya jelas. Senilai 40 juta lebih, 40 juta sepanjang 3 kali, dan buktinya ada semua. Lengkap pengirimannya. Begitu. Yang saya tambahkan terakhir, teman-teman yang di PHK dari PT BTS, itu saya perlu menjelaskan bahwa mereka itu dipindahkan ke Baktraku juga tanpa evaluasi. Nah, kalau kita bicara dari satu perusahaan kepada sebuah lembaga baru, itu kan harus kita selesaikan administrasinya. Begitu. Pertama, Anda sehat tidak kalau kita mau pindahkan. Kok keluarga aman-aman tidak kalau kita pindahkan. Kok posisi bagaimana kalau operasional? Ini kita mau pindahkan. Sampai dan kita akan bicara tentang kau punya hak dan kewajiban. Ini tidak dilakukan. Dia melakukan sepihak saja seperti yang dia lakukan untuk teman-teman yang ada di Indonesia Tengah dan juga teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Dengan teman-teman yang ada di Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat, itu sesungguhnya juga kecewa berat, dan mereka juga sudah siap-siap. Dan mereka sudah menginformasi semua data, laporan terkait kondisi keuangan dan kondisi buruknya Christoph Manauto. Dan semua menganggap bahwa yang bersangkutan itu mafia. Begitu Pak, terima kasih untuk kita semua. Kita sudah mendengarkan semua kronologi yang disampaikan oleh Bapak ya, dan Ibu Monin. Nah, jika kita cermati secara jelas terkait dengan persoalan ini, kami menilai bahwa ini persoalan dari awal itu tidak ada keterbukaan. Ini tidak ada keterbukaan dalam bagaimana berorganisasi. Berawal ketika teman-teman ini dipindahkan ke PTS, ya. Mereka awalnya di Batraku, ya. Mereka ini pertama direkrut oleh Batraku, yang pimpinannya adalah Ibu Monin sendiri. Tetapi setelah itu, ini dialihkan posisi mereka ke BTS tanpa komunikasi dengan pimpinan Batraku sendiri. Pimpinan Batraku seorang yang selaku pendiri maupun pimpinan di situ. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, apalagi dari nama perusahaan yang berbeda, maka perlu kita koordinasi dengan pimpinannya. Namun yang terjadi adalah itu tidak ada. Itulah maka kami sebut bahwa ini bentuk suatu ketidaktransparansi yang dilakukan oleh pimpinan BTS itu sendiri. Nah, dalam pekerjaan teman-teman ini, ya kita melihat bahwa ini pekerjaan mulia loh, yang perlu dilindungi oleh hukum. Namun itu justru
dilakukan PHK sepihak oleh manajemen dari BTS itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa dalam proses di mana Ibu Monim selaku Direktur Batraku, dia menanyakan hal-hal yang benar. Pertama, terkait transparansi dana, terkait pembelian rumah untuk dijadikan kantor, terkait pembelian perahu. Ini kan perlu jelas sebagai seorang pimpinan. Bagaimana jika dia seorang pimpinan dia tidak tahu? Oleh karena itu, ketika dia menanyakan hal-hal ini secara hukum dibenarkan. Tetapi ini justru dipelintir dan akhirnya dijadikan sebagai suatu persoalan dan akhirnya di PHK sepihak oleh manajemen BTS itu sendiri dengan alasan efisiensi. Oke. Dalam suatu perusahaan, jika dia ingin mengefisiensi tenaga kerjanya atau dananya, maka dia akan memberhentikan beberapa orang dengan alasan-alasan itu. Tetapi jika sebuah perusahaan mem-PHK seseorang dan menggantikan dengan orang lain, apakah itu disebut efisiensi? Nah, ini ada hal-hal yang tersembunyi di sini yang perlu kita gali. Karena apa? Ini transparansi yang dibutuhkan di sini. Dalam suatu perusahaan, suatu organisasi itu dibutuhkan keterbukaan. Bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan ketika organisasi dalam struktur organisasi itu sendiri tidak ada keterbukaan. Oleh karena itu, saya melihat dari sisi PHK ini sendiri itu tidak sesuai prosedur. Pertama, tidak ada yang namanya bipartit, tidak ada yang namanya tripartit, bahkan tidak ada yang namanya mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja jika belum ada kesepakatan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah ini melanggar hukum, melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, melanggar Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya persoalan ini, yang bagaimana kuasa hukumnya atau lewat manajemen SDM-nya mengirimkan beberapa somasi kepada klien kami. Ini kami berharap supaya ini diperhatikan baik. Lewat siaran konferensi pers ini saya menyampaikan bahwa surat somasi yang ditujukan kepada Ibu Nayohan itu tidak jelas. Ibu Monim itu tidak jelas. Karena apa? Suratnya dari PT Bahasa Teknologi Solution, artinya PT yang dari tadi saya sebutkan BTS, kepada pimpinan perusahaan lain itu tidak sah. Pimpinan lembaga lain. Yayasan. Oleh karena itu perlu dicermati kembali somasi ini. Karena saya cuma memberikan saran saja bahwa aset yang ada di Batraku itu adalah aset Batraku, bukan aset BTS. Ini perlu kita cermati baik. Sehingga apa yang diminta untuk dikembalikan aset ini tidak benar. Oleh karena itu, saya berharap supaya mari kita berpikir secara jernih untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Oleh karena itu, saya memberikan sedikit tekanan bahwa kepada manajemen Bahasa Teknologi Solution supaya apa yang telah saudara lakukan terhadap teman-teman ini supaya sesegera mungkin diselesaikan secara baik-baik.
terkait dengan apa yang sementara dikerjakan oleh teman-teman dari Batraku untuk mempercepat penerjemah Alkitab. Kami berharap supaya ini jangan kita membuat persoalan yang akhirnya menghambat teman-teman ini untuk bisa menyelesaikan ini. Karena apa? Ini pekerjaan mulia, ya. Ini pekerjaan mulia yang perlu kita lindungi. Oleh karena itu saya sangat berharap supaya kedepannya, mari, tidak perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi ini pekerjaan mulia, mari kita dukung dengan baik. Karena apa? Ini sudah mendapat izin dari berbagai gereja-gereja di tanah Papua ini, sehingga ini berjalan sah secara hukum. Oleh karena itu kepada pimpinan atau manajemen PT Bahasa Teknologi Solution, saya harap supaya bisa melihat kembali Bapak punya somasi-somasi yang Bapak kirim kepada klien kami. Saya pikir itu saja sebagai awal pertemuan ini, supaya kita bisa saling berpikir secara jernih, secara landasan hukum yang baik untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik pula. Saya pikir itu saja dan terima kasih. Kemudian terkait juga korupsi Apa Nabila. dia punya ini kan baru upaya persuasif dari LBH. Sementara yang tadi penjelasannya Ibu Yanti itu kan meminta mediasi dari pihak kepolisian saja tidak diindahkan. Ini bagaimana nanti langkah-langkah dari itu? Oke, memang klien kami sudah menyampaikan kepada kami bahwa sudah membuat laporan klarifikasi terhadap PHK yang dilakukan oleh manajemen PT Bahasa Teknologi Solution, PT BTS ya. Karena sebelumnya klien kami meminta untuk pertemuan untuk membahas persoalan PHK ini, namun itu tidak diberikan ruang, sehingga akhirnya klien kami melaporkan untuk diminta untuk minta ke polisi untuk menjadi penengah antara klien kami dengan PT BTS. Namun hal itu pun tidak diindahkan. Justru yang dimaksud adalah bisa dapat bertemu dengan Bapak siapa namanya? Christoph ya. Nah, Menuhutu. Namun justru Pak Christoph sendiri tidak datang. Alasannya apa? Ini perlu jelas. Artinya supaya kalau ingin menyelesaikan persoalan ini, jangan hanya sebatas mengirim somasi dan menggertak-gertak dari luar. Ya, kita berharap supaya ini bisa jelas kasusnya. Terkait dugaan korupsi 6 miliar yang disampaikan klien. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh klien kami terkait dengan bahasa-bahasa yang cukup keras, mafia, apa segala macam. Nah ini terkait dengan itu karena klien kami melihat bahwa ada peluncuran dana yang sebesar 6 miliar 900 juta ya? Ya. Nah ini aliran dananya itu justru dipindahkan secara sepihak dari dari Batraku ke PT BTS. Nah, ini secara hukum ini melanggar, ya, ini melanggar. Oleh karena itu, kami sangat berharap supaya ini ditindaklanjuti dengan baik. Karena jika ini tidak ditindaklanjuti, bahkan masih mengirimkan somasi kepada klien kami, maka kami akan proses hukum. Jangan hanya gertak-gertak di luar sana ke klien kami bahwa kalau tidak menanggapi somasi-somasi ini akan dilakukan proses hukum. Oke, silakan. Kita bisa nanti di polisi bisa kita ajukan bukti-bukti kita. Begitu. Kemudian Pak Penjelang, apakah akan membuat LP baru di Polres Kabupaten Jepang?
Ya jika ya ini jika apa namanya manajemen PTSI itu sendiri tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh baik klien kami maupun kami sendiri, maka mau tidak mau kami akan melakukan pendampingan hukum terhadap klien kami untuk melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu menjadi solusi yang terakhir barangkali. Seperti itu. Berarti bisa dalam artian dari LBH menginginkan untuk Pak Christopher ini dia mencabut somasi, gitu ya? Iya. Kalau Kami- dia tidak cabut somasi berarti akan melakukan apa? Ya, seperti itu. Ya. Jadi intinya bahwa kami sebagai kuasa hukum dari klien-klien kami yang hari ini hadir di sini, kami beranggapan bahwa mereka ini justru diselimi ya dengan berbagai macam alasan-alasan yang tidak benar. Apalagi alasan efisiensi untuk mem-PHK teman-teman ini itu suatu penipuan publik. Ya, saya bisa sampaikan begitu karena apa? Justru dia mem-PHK teman-teman ini, tetapi menggantinya dengan orang lain. Alasannya efisiensi. Kalau efisiensi itu artinya bahwa tidak menambahkan orang. Tetapi jika menambahkan orang, maka ini ada suatu hal yang perlu dipertanyakan.